nggak usah khawatir, kita bakal dijemput agensi. Nah, setelah berpikir dan berangan-angan setelah nyampe Hong Kong itu seperti apa. Jadi, apakah nanti kita pergi sendiri atau dibawa ke boarding house atau ke mesnya agensi ya teman-teman, membikin KTP ya teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Cici di Hong Kong. Dan semoga teman-teman tidak bosan ya untuk selalu menonton video keseharian aku sebagai TKW Hong Kong ya teman-teman. Oke, di video kali ini aku bakal share lagi ke kalian, aku bakal jelasin lagi ke kalian soal dunia per PMI-an ya teman-teman, atau dunia TKW ya, seperti itu teman-teman. Pasti kalian yang pemula yang baru mau berangkat itu berpikir dan berangan-angan setelah nyampe Hong Kong itu seperti apa. Jadi apakah nanti kita pergi sendiri ke agent atau seperti apa kayak gitu. Aku mau jelasin itu ya teman-teman. Jadi kalian yang pemula itu nggak usah khawatir nyampe Hong Kong itu bakal gimana-gimana. Nyampe Hong Kong itu bakal diarahin sama agensi dan kita itu dijemput sama agensi ya teman-teman. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ya, seperti itu. Jadi dari Indonesia ke sini itu udah ada arahannya ya teman-teman. Jadi antara PT dan agensi itu kan udah ada komunikasi. Jadi kita nggak usah takut kita bakal terlantar atau gimana-gimana ya teman-teman. Oke, di sini aku mau jelasin normal ya, bukan Hong Kong saat pandemi kemarin. Aku di sini mau jelasin dalam proses normal ya. Nah, jadi seperti ini ya. Apa saja sih langkah-langkah atau proses pas kita nyampe di Hong Kong, dijemput agent sampai dijemput sama majikan, seperti itu ya teman-teman. Oke. Dari yang pertama kita itu nyampe Hong Kong dulu ya teman-teman. Dari nyampe Hong Kong dulu kita itu bakal bakal diarahin sama pihak imigrasi dan lain-lain ke sana kemarinya sampai ke pintu keluar ya, kayak gitu teman-teman. Pasti kita nanti di situ dijemput sama agensi. Jadi agensinya juga udah nunggu kita dan bawa dokumen kita. Jadi kalian itu jangan takut dari Indonesia ke sini aku bakal gimana, nanti terlantar enggak, nanti gimana, nanti naik mobilnya gimana. Gak perlu khawatir ya teman-teman. Jadi si agensi nanti jemput kita, bawa data kita, seperti itu. Kalau misalkan kalian cuman terbang nih, ada cuman 2 orang gitu, kalian jangan khawatir ya teman-teman. Pasti agensi itu sudah ya sudah persiapan dari si PT dan si agensi di sini tuh udah komunikasi antara si anak buah ini tuh nyampe airport Hong Kong jam berapa, seperti itu. Jadi kita itu nggak usah khawatir, kita bakal dijemput agensi. Nah, setelah itu kita dijemput agensi, kantornya itu lumayan jauh, pasti kita naik mobil, naik bus atau naik MTR ya teman-teman, seperti itu, untuk menuju ke agensinya, seperti itu ya. Nah, ini aku jelasin saat tidak pandemi ya teman-teman, seperti itu. Jadi nyampe Hong Kong itu langsung dijemput agensi dan langsung menuju ke kantor agensinya ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan nyampe agensinya itu misalkan kita penerbangan dari Indonesia ke Hong Kong itu misalkan ya nyampe jam 10. Kita di agensi misal nyampe jam 11 siang ya teman-teman. Kita bakal dibawa ke agensi dulu, terus dibawa ke agensi, disiapin data-datanya, menyiapkan dokumen kita ya teman-teman. Karena kan agensi bukan kita aja ya teman-teman, seperti itu. Jadi di sini agensi sambil menyiapkan dokumen itu, kita itu bakal dikasih sarapan, bakal dikasih makan ya teman-teman. Kalian jangan perlu khawatir, kalian bakal dikasih makan siang atau apa ya gitu sama agensi, nanti dikasih makan dulu. Kalau misalkan waktunya itu tidak memungkinkan untuk kita pergi ke imigrasi membikin ID atau membikin KTP itu ya teman-teman, kita itu diarahkan atau dibawa ke boarding house atau ke mesnya agensi ya teman-teman. Di situ kita bakal nunggu sampai besok paginya, kita bakal tidur di situ kalau waktunya itu udah keburu sore ya, seperti itu. Jadi kita tidur di situ, terus mandi di situ juga. Nanti pagi-paginya kita bakal dibawa sama agensi ke imigrasi membikin KTP ya teman-teman, membikin ID Hong Kong ya, seperti itu. Jadi biasanya itu kita membikin ID Hong Kong itu pagi hari dan itu berangkatnya pagi ya teman-teman. Ini pengalaman aku dulu banget ya. Jadi pas membikin ID itu kalau nggak salah jam 6 itu udah keluar dari mes, udah keluar dari boarding, itu jalan kaki membikin ID. Soalnya di imigrasi itu
Jadi ngantri kita itu berangkatnya pagi-pagi sama agensi. Nah setelah itu kita itu ngantri membikin ID. Setelah ID sudah selesai, setelah KTP sudah selesai, kita langsung pergi lagi untuk check up ya. Jadi kayak medical ulang ya. Jadi kita itu nyampe sini medical ulang ya teman-teman. Jadi jangan berpikir di sini itu tidak medical ulang, pasti medical ulang ya teman-teman. Medical ulangnya itu nggak ribet ya teman-teman di sini. Kalau untuk yang dulu itu nggak pakai BAB ya. Kalau sekarang itu pakai BAB ya teman-teman. Jadi kayak semacam Taiwan kayak gitu. Nah di sini itu kita medical check up lagi, medical ulang lagi. Setelah bikin KTP atau ID Hong Kong, kita bakal dibawa sama agensi ke klinik ya kayak gitu. Jadi di sini kita bakal tes darah, terusan cek urin, terusan BAB juga ya teman-teman di situ. Seperti itu, kita bakal cek lagi gitu. Nah seperti itu. Jadi setelah itu kita udah selesai di cek urin dan segala macem, kita dibawa lagi ke agensi. Kita dibawa lagi ke agensi untuk menunggu majikan ya teman-teman, untuk menunggu majikan itu menjemput kita ya teman-teman, seperti itu. Jadi si majikan itu kan udah di calling, udah janjian dan segala macam sama agensi. Ini si anak udah selesai prosesnya seperti itu. Nanti dijemput jam sekian, seperti itu ya teman-teman. Nah nanti sambil kita nunggu biasanya ada majikan yang langsung datang, ada majikan yang lumayan lama ya teman-teman. Kalau dulu aku lama sih, lumayan lama, 1 jam lebih ya. Jadi di situ nanti majikan menjemput kita ya teman-teman. Seperti itu, kita nunggu di agensi, duduk kayak gitu ya, kita nanti dijemput sama majikan kayak gitu ya teman-teman. Oh iya, satu lagi, di sini ada agensi yang ngasih kartu ya, kartu handphone atau kartu SIM card ya. SIM card ada yang ngasih, ada juga yang enggak ya teman-teman, seperti itu. Jadi baiknya kita itu nanya ke agensi, kita dapat SIM card enggak ya teman-teman, kayak gitu. Jadi untuk mengantisipasi kita kalau misalkan kita tuh di rumah misal nih nggak ada wifi ya, nggak ada wifi, kita ada kartu ya, ada kartu dari agensi seperti itu. Biasanya udah termasuk paket internet ya, biasanya udah termasuk paket internet. Dan nanti didaftarin sama agensinya. Ada yang didaftarin sama agensinya, ada yang didaftarin sendiri ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita nanti dapat kartu dari agensi, SIM card ya, seperti itu. Nah, jadi untuk kalian yang pemula yang baru mau masuk Hong Kong, kalian itu jangan khawatir. Jadi di sini itu udah ada arahannya dari PT Indonesia sama agensi Hong Kong itu udah komunikasi. Jadi nggak usah khawatir kalian di sini bakal terlantar atau gimana. Yang penting kalian itu HP-nya aktif, terusan casannya juga dibawa ya. Jadi yang kemarin aku jelasin di video kemarin, casannya itu jangan lupa dibawa, yang adaptor kaki 3 itu. Nah terus ya teman-teman, jadi di sini agensi bakal ngejemput kita kok, nggak bakal nelantarin kita ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk kalian yang pemula nggak usah takut ya teman-teman, kalau kalian mau kerja di Hong Kong dan sebentar lagi mau terbang nih, aku gimana nih, pasti pikiran kalian ada ya seperti itu, gimana ya nanti ada rasa takut atau gimana. Gak usah takut ya teman-teman. Dan karena Hong Kong sekarang sudah normal, nggak pandemi lagi, nggak karantina di hotel lagi ya teman-teman. Karena pengalaman aku dulu kan, aku pernah yang normal sama yang karantina ya teman-teman. Jadi aku dulu pernah di karantina, pernah nyampe sini terus nginep di hotel dulu, baru dijemput majikan, seperti itu teman-teman. Jadi aku kesini udah pas normal sama pas pandemi ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi aku udah ngerasain normal sama ngerasain pas pandemi, seperti itu. Jadi kalau pandemi itu, pas pandemi kemarin itu bener-bener ribet banget. Jadi tes ini tes itu, terusan setelah tes COVID kita harus gimana, terus dijemput sama pihak hotel, kita harus dites lagi kayak gitu ya teman-teman, seperti itulah. Jadi setiap harinya harus dites, berapa lama kita di hotel itu harus dites kayak gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian itu jangan takut kalau misalkan kalian mau terbang ke sini, oke? Jadi kalian fokuskan diri kalian untuk bekerja di sini, tetap semangat dan tetap kuatkan mental kalian untuk bekerja sama orang Hong Kong ya teman-teman, seperti itu. Jadi bahasa juga kalian harus oke ya teman-teman, harus mempunyai basic ya teman-teman, seperti itu. Jadi urusan
nyampe di sini gimana-gimana, jangan khawatir ya teman-teman, seperti itu. Jadi semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian yang mau berangkat ke Hong Kong ya teman-teman. Karena di sini lumayan yang bertanya tentang bagaimana cara di TKW dan bagaimana sih proses dan langkahnya. Seperti itu ya teman-teman. Ini aku sharing pengalaman pribadi aku ya teman-teman, seperti itu. Jadi buat kalian yang mau berangkat ke Hong Kong, tetap semangat ya teman-teman. Buatkan tekad kalian dan niat kalian dan mental kalian ya teman-teman, seperti itu. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe ya teman-teman kalau kalian suka dengan video aku ya teman-teman. Dukung terus channel aku ya teman-teman dengan cara like and subscribe, komen juga ya teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan mau nanya seputar proses dan lain-lain, kalian boleh DM aku di Instagram ya teman-teman. Jadi di sini. Nah seperti itu, kalian boleh nanya apa saja ke aku. Kalau misalkan aku bisa jawab, insya Allah aku jawab ya teman-teman. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.